Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers. Oke, kali ini saya akan membahas 5 rekomendasi film horor terbaik yang sudah dan akan tayang di tahun 2022 ini. Kelima film ini sudah saya rangkum dari film barat maupun film Indonesia. Film yang bergenre horor akan selalu ditunggu oleh para penontonnya, karena kita akan selalu merasakan sensasi ketegangannya sampai habis alur ceritanya. Nah, makanya kita jarang banget kan lihat orang yang nonton film bergenre ini pada ketiduran. Apalagi kalau nontonnya di bioskop. Aduh, udah pasti auto tegang terus itu mah. Hehe. On the other side, film bergenre horor ini nggak selamanya tentang hantu loh. Basically, arti horor di sini adalah nakutin atau ngeri gitu. Jadi, kalau selamanya film itu tentang bukan hantu, tapi nakutin dan atau ngeri gitu, itu udah pasti film horor. Mungkin sebagian dari kalian sudah menunggu film-film ini. Terdapat 3 film horror legends yang di-remake alias dibuat ulang oleh para sutradara handal. So, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah 5 film rekomendasi horor terbaik yang tayang di 2022 ini. Di posisi kelima, Scream 5. Would you like to play a game, Tara? Whatever this is gonna keep coming for you. Whatever his link is to our past. To surviving. Film ini berlatar 25 tahun pasca kejadian serangkaian pembunuhan yang sangat kejam dan brutal di kota Woodsboro. Terdapat pembunuh yang sama menggunakan topeng yang sama, yaitu Ghostface. Dia menargetkan sekelompok remaja yang ada di sekitar tersebut. Pembunuh ini ingin menghidupkan kembali rahasia kelam yang telah terkubur lama di dalam kota Woodsboro. Dia juga menerapkan motif yang sama. Waduh. Film ini menjadi salah satu film horror legends yang sudah melegenda pada zamannya. Namun sama halnya dengan konsep film kelima ini, para kreator Scream ingin melanjutkan series pembunuhan ini dengan merilisnya di tahun-tahun ini atau tahun 2022. Namun, seri kelima ini akan menjadi film Scream satu-satunya yang tidak disutradarai langsung oleh Wes Craven, karena beliau sudah meninggal pada tahun 2015. Lalu, Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett ini yang melangsungkan atau meneruskan selanjutnya film Scream ini. Film horor ini juga termasuk kategori film franchise atau yang saling bersangkutan. Because of that, saya menyarankan kalian untuk menonton film pertamanya yang dengan judul sama Scream di tahun 1996. Karena di seri kelima ini seringkali membahas film pertamanya. Jadi, kalian harus nonton, tapi walaupun kalian ingin nonton langsung, tidak juga masalah, karena di film kelima ini juga memberitahu kenapa atau backgroundnya di film pertamanya tersebut. Layaknya film Spider-Man No Way Home yang masih menampilkan para aktor-aktor Spider-Man sebelumnya, film Scream kelima ini juga masih mempertahankan para aktor utamanya, seperti Neve Campbell yang berperan sebagai Sidney Prescott, Courtney Cox Arquette berperan sebagai Gail Weathers sang pembawa berita, dan David Arquette sebagai Officer Dewey Riley. Nah, bagi kalian yang mengikuti film Scream ini dari pertama sampai keempat, saya jamin kalian pasti sangat puas sekali seperti nonton film Spider-Man No Way Home, karena melihat para aktor sudah bermain lagi atau berlaga kembali. Hehe. Bagi kalian yang baru mengenal film Scream ini, saya sarankan untuk memperhatikan semua karakter yang terdapat di dalam film tersebut. Karena terdapat lucunya juga di dalam poster kelima ini, yaitu killernya terdapat di dalam posternya. So, kita bisa lihat-lihat dan mencari sendiri kalau kalian tahu. Hehe. Setelah tayangnya film Spider-Man No Way Home ini di bioskop, film Scream kelima ini berhasil menduduki peringkat teratas di bioskop setelah penayangan perdananya di tanggal 12 Januari 2022. Walaupun sudah tayang di bioskop, kalian masih bisa menontonnya dengan cara streaming online di rumah. So, bagi kalian yang penasaran dengan film Scream 5 ini, dengan keseruan dan ketegangannya, bahkan pembunuhannya, kalian bisa langsung saja tonton Scream 5. Whatever this is gonna keep coming for you.
Whatever his link is to our past. To surviving. Di posisi keempat, The Black Phone. Take kids that safe. I have an announcement to make. This face. Film ini bercerita tentang seorang penculik sekaligus pembunuh yang menargetkan korbannya para anak-anak. Suatu hari dia bertemu dengan seorang anak laki-laki lalu menyekapnya dan ditaruh di basement yang mana ruangan itu kedap suara. Namun semenjak itu anak laki-laki tersebut mulai mendengar suara-suara dari korban sebelumnya melalui telepon hitam yang terdapat di basement tersebut. Tetapi alangkah baiknya, para suara korban tersebut ingin membantu anak laki-laki itu agar bisa kabur dari tempat itu. Film yang diangkat dari cerita pendek karya Joe Hill ini di tahun 2004 mengangkat film yang bertemakan horor, thriller, supranatural yang mana kita dapat melihat para hantu atau korban sebelumnya hadir kembali untuk membantu anak laki-laki itu kabur dari tempat penculik tersebut. Waduh. Disutradarai oleh Scott Derrickson, film ini menghadirkan sensasi ketegangan yang sangat luar biasa. Apalagi sutradara dari film Sinister dan Doctor Strange ini menghadirkan atau mengajak kita untuk menelusuri fakta kelam sang penculik dan bagaimana cara anak laki-laki itu untuk keluar dari sana. Diperankan oleh Ethan Hawke sebagai penculik, yang mana kalian tidak asing lagi kalau nonton film The Purge yang pertama. Dan terdapat aktor anak kecil yaitu Mason Thames yang berperan sebagai anak laki-laki tersebut. Kabarnya, film ini akan tayang serentak di bioskop pada tanggal 22 Juni 2022. Saya sarankan untuk kalian membawa teman jika kalian gak mau kaget sendirian. Karena selain diproduksi oleh Universal Pictures, film ini juga diproduksi oleh Blumhouse Production, yang mana Blumhouse itu akan membuat semua orang menjadi kaget. Maksudnya film-filmnya ngagetin gitu. Waduh. So, bagi kalian yang penasaran dengan film ini, kalian bisa langsung saja tonton di bioskop kesayangan kalian, The Black Phone. Kids that safe. I have an announcement to make. This face. Di posisi ketiga, Halloween Ends. I'm coming for you, Michael. Halloween ends. Perseteruan antara nenek Laurie Strode dengan Michael Myers masih saja belum berakhir. Kabarnya, di film ketiga ini, klimaks akan terjadi antara pergelutan mereka berdua. Film ini adalah lanjutan dari ketiga seri sebelumnya, yaitu film Halloween di tahun 1978, Halloween di tahun 2018, dan Halloween Kills di tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil yang telah membunuh kakaknya dan tumbuh kembang sebagai pembunuh layaknya sang iblis yang tidak mati-mati. Michael Myers, setelah lolos dari ancaman penjara seumur hidup yang diatur oleh dokternya, dia kembali lagi ke kampung halamannya dan memulai membunuh orang-orang lagi tanpa ampun dengan sajam andalannya itu pisau dapur. Waduh. Seorang nenek yang bernama Laurie Strode, dia adalah satu-satunya korban yang selamat dari pembantaian Michael di tahun 78. Dia merencanakan hal gila agar bisa membunuh Michael untuk selamanya, bahkan sampai diasingkan oleh orang-orang sekitarnya. Di film terakhir ini, Halloween Ends mengajak para penonton setianya untuk menyaksikan kembali pergelutan antara nenek Laurie dengan Michael Myers. Apalagi nenek Laurie ini akan membalaskan dendam kematian anaknya bersama cucunya. Disutradarai oleh David Gordon Green, dia mencoba kembali menghadirkan series pembantaian Michael Myers dengan cara merimake-nya di tahun-tahun ini. Honestly, film Halloween ini banyak banget versi lainnya loh. Tapi saya sarankan bagi kalian yang ingin mengetahui alur ceritanya, kalian bisa menonton film-film yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Diperankan oleh Jamie Lee Curtis sebagai nenek Laurie Strode dan Nick Castle sebagai Michael Myers, kabarnya film ini akan tayang serentak di bioskop pada tanggal 14 Oktober 2022. Seperti judulnya Halloween, film ini akan selalu tayang atau muncul di bioskop saat Halloween tiba. So, bagi kalian yang penasaran dengan film ini, kalian bisa langsung saja tonton di bioskop dengan teman kalian atau keluarga kalian. Halloween Ends. I'm coming for you, Michael. Halloween ends. Di posisi kedua, KKN di Desa Penari.
Awakmu gak usah melok-melok. Berawal dari cerita seorang laki-laki yang akrab disebut dengan Simple Man, dia mendapatkan cerita horor KKN di Desa Penari ini, lalu kemudian menceritakannya melalui thread di aplikasi sosmed Twitter. Cerita tersebut menjadi viral di tahun 2019 hingga akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film. Kisah ini bercerita tentang 5 orang mahasiswa yang ingin melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa yang terpencil yang akrab disebut dengan Desa Penari. Alih-alih menjalankan program KKN-nya, mereka malah diteror oleh sosok penari misterius dari desa tersebut. Mereka tidak pernah menyangka kalau desa yang mereka pilih ialah bukan desa biasa. Mereka semua pun terpaksa harus mengalami pengalaman horor dan misterius, hingga akhirnya program KKN tersebut berakhir dengan tragis. Seorang mahasiswa yang bernama Nur juga harus mengalami perubahan janggal tersebut dan menemukan fakta yang mencengangkan bahwa salah satu dari teman mereka melanggar aturan fatal di desa tersebut dan mereka pun terancam tidak dapat pulang dari sana. Waduh, suram nih. Disutradarai oleh Awi Suryadi dan diproduseri oleh Manoj Punjabi, film ini mencoba mengangkat kisah nyata kembali ke layar lebar. Meskipun Simple Man sebagai penulis bilang kalau ini adalah kisah nyata, namun lokasi desa tersebut masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Diperankan oleh Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Aulia Sarah sebagai sosok Badara Wuhi, dan masih banyak lagi. Rencananya film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 24 Februari 2022. Namun karena meningkatnya kasus COVID dan emaknya, MD Entertainment pun terpaksa harus menariknya atau mengundurnya kembali. Tapi, terdapat kabar baiknya nih. Film ini akan tayang pasca Lebaran yang bertempatan pada tanggal 2-3 Mei 2022. So, bagi kalian yang penasaran dengan nasib kelima mahasiswa tersebut yang terjebak di Desa Penari, kalian bisa langsung saja tonton KKN di Desa Penari di bioskop kesayangan kalian. KKN ini Awakmu gak usah melok-melok. Di posisi ke-1, Pengabdi Setan 2, Komunian. Rambut ibu kenapa? Film ini bercerita tentang keluarga yang baru saja pindah ke rumah neneknya. Namun semenjak kepindahannya itu, ibu mereka mulai sakit-sakitan hingga 3,5 tahun lamanya. Tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa menggunakan loncengnya saja. Waduh. Udah gitu, tidak lama kemudian sang ibu pun harus merelakan napas terakhirnya. Namun setelah kematiannya, arwah yang menyerupai sosok sang ibu pun datang kembali untuk mengganggu mereka. Apalagi terdapat banyak orang yang berpakaian serba hitam menyebar biji-biji merah di sekitar rumahnya. Kabarnya, dahulu sang ibu sempat melakukan perjanjian hitam dengan setan demi mendapatkan keturunan. Waduh, mengsuram nih. Sang anak bungsu yang bernama Ian juga harus terjemput oleh sosok ibu tersebut. Sang ayah dan anak-anaknya pun harus lari dari rumah tersebut dan tinggal di sebuah apartemen. Namun sayangnya, tetangga mereka juga masih ada silsilah dengan para pengabdi setan. Waduh. Pengabdi Setan 2 Komunian ini menjadi film sequel lanjutan dari seri sebelumnya. Masih menceritakan tentang keluarga Rini yang masih diteror oleh para pengabdi setan. Bahkan di tanggal 27 Januari kemarin, sang sutradara merilis mini teasernya dengan caption, "Lamat-lamat aku mendengar suara, entah dari mana, suara siapa." Suara tersebut sedang merintih di dalam kuburan dan bilang kalau mereka datang lagi. Waduh. Jadi makin penasaran nih dengan ceritanya. Apalagi di tanggal 17 Februari kemarin sudah terdapat poster resminya. Disutradarai oleh Joko Anwar, bisa dibilang dia adalah salah satu sutradara yang berhasil meremake film-film jadul menjadi film masa kini yang sangat menakutkan dan menegangkan. Apalagi, film Pengabdi Setan ini juga adalah remake-nya dari film dengan judul yang sama di tahun 1980. Diperankan oleh aktris andalannya Tara Basro sebagai Rini, Ayu Laksmi sebagai sang ibu, dan Bron Pelare sebagai sang ayah, dan masih banyak lagi. Kabarnya, film Pengabdi Setan 2 Komunian ini akan tayang serentak di bioskop pada tahun 2022 ini. Namun, belum terdapat info secara resmi mau tanggal berapa atau di bulan apa. Kita tunggu aja nih pengumumannya dari sang sutradara, Joko Anwar and his masterpiece, Pengabdi Setan 2 Komunian. Tolong sampaikan sakit, Mama. Daging saya digigiti belatung. Mereka datang lagi.
Berikut adalah 5 rekomendasi film horor terbaik yang tayang di tahun 2022 ini versi FLI. Actually sih masih banyak videonya atau filmnya, namun kalau dipasang di sini atau dijelaskan di sini bakal panjang nih videonya. Waduh. Kelima film ini adalah yang terbaik menurut saya, karena sebagian dari film ini diangkat kembali dari film lama atau di-remake kembali oleh para sang sutradara yang handal. Namun, bagi kalian jika ada film horor yang wajib ditonton di tahun 2022 ini, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Film horor mana yang kalian tunggu-tunggu di tahun 2022 ini? Jangan lupa juga untuk beritahu saya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu informasi tentang film dan alur cerita film lainnya. Nama saya Ali, it's time to say goodbye, and do not forget to say salam pecinta film.